Hai, perkenalkan nama saya Claudia Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses menstruasi dan laktasi untuk memenuhi ujian mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Sebelum mengetahui proses dari menstruasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh manusia. Proses menstruasi terjadi dalam 4 fase yang pada kondisi normal akan berulang setiap bulan. Siklus menstruasi dimulai dari hari pertama menstruasi dan berakhir di hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Setiap wanita memiliki durasi siklus menstruasi yang berbeda-beda. Normalnya siklus ini berlangsung antara 21-35 hari dan rata-rata perempuan memiliki siklus dengan durasi 28 hari. Selama siklus tersebut berlangsung, ada 4 fase yang dilalui tubuh, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Setelah fase luteal selesai, tubuh akan langsung masuk ke fase menstruasi dan siklus ini akan terus berulang hingga wanita mengalami menopause. Proses yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama dari siklus menstruasi. Mulainya fase ini ditandai dengan keluarnya darah haid dari vagina. Darah yang keluar merupakan jaringan dinding rahim yang luruh karena kehamilan tidak terjadi. Setiap bulannya, tubuh wanita yang masih masuk ke dalam masa subur akan secara otomatis mempersiapkan diri untuk menyambut kehamilan. Yang kedua, fase folikular. Fase folikular merupakan fase kedua dalam proses menstruasi. Dimulainya fase ini ditandai dengan pelepasan folisil stimulating hormone atau PSH oleh kelenjar pituitari. Dengan adanya hormon tersebut, indung telur akan mulai memproduksi kantung-kantung kecil bernama folikel berisi sel telur yang belum matang. Sel telur tersebut kemudian melalui proses pematangan dan selama proses ini tidak semua sel yang ada akan bertahan. Hanya sel paling sehatlah yang akan benar-benar matang. Proses pematangan ini biasanya akan berlangsung selama 16 hari. Yang ketiga, fase ovulasi. Saat sel telur sudah matang, kadar hormon estrogen di tubuh akan mulai meningkat. Peningkatan estrogen ini kemudian akan memicu kelenjar pituitari melepas luteinizing hormone atau LH. Adanya LH inilah yang menjadi awal dari fase ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari indung telur ke tuba falopi menuju rahim agar bisa dibuahi oleh sperma. Di fase ovulasi ini, seorang wanita dikatakan sedang mengalami masa. Yang keempat, fase luteal. Fase luteal ditandai dengan terbentuknya korpus luteum yang berasal dari folikel tempat sel telur matang berada. Setelah sel telur tersebut dilepaskan ke rahim, folikel akan berubah menjadi korpus luteum dan mengeluarkan hormon, terutama estrogen serta progesteron. Naiknya kadar kedua hormon tersebut akan memicu penebalan dinding rahim yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat implantasi atau menempelnya sel telur jika berhasil dibuahi oleh sperma. Selanjutnya, apa itu laktasi? Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Proses laktasi timbul setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin atau hormon plasenta yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas, ASI pun mulai keluar. Hormon yang mempengaruhi laktasi yaitu yang pertama progesteron, yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua, estrogen. Estrogen yang menurun setelah persalinan dan berbulan-bulan selama proses laktasi, menstimulasi sistem saluran ASI untuk memperbesar. Yang ketiga, prolaktin, memperbesar alveoli. Yang keempat, oksitosin, mengencangkan otot halus dalam rahim dan di dalam laktasi untuk mengencangkan otot halus alveoli untuk memeras ASI. Oksitosin berperan dalam proses turunnya ASI. Yang kelima, human placental lactogen HPL berperan dalam pertumbuhan payudara
puting dan areola sebelum melahirkan. Pada bulan ke-5 dan ke-6 kehamilan HPL membuat payudara siap memproduksi ASI. Sekian video mengenai proses menstruasi dan laktasi. Terima kasih.